Anak-anak, hari ini kita masuk ke bab 2, menerapkan berpikir komputasional dalam pemrograman. Coba kalian bayangkan, pernah nggak kalian menghadapi masalah yang cukup rumit? Misalnya, PR matematika yang penuh rumus panjang, atau menghitung pengeluaran uang jajan supaya cukup sampai akhir bulan. Nah, di zaman digital seperti sekarang, banyak sekali pekerjaan rumit yang bisa kita sederhanakan dengan bantuan komputer. Contoh gampangnya, komputer bisa dipakai untuk mengatur pengeluaran uang jajan bulanan, menghitung dan mengontrol produksi barang di pabrik, sampai digitalisasi transaksi keuangan. Tapi ingat, supaya komputer bisa membantu kita harus bisa menerjemahkan masalah ke dalam bahasa yang dimengerti komputer. Nah, inilah gunanya berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan menerapkan logika ilmu komputer. Artinya, kita belajar bagaimana memecah masalah besar jadi bagian kecil, membuat langkah-langkahnya runtut, lalu menyusun solusi. Misalnya, dari matematika kita bisa buat program untuk menghitung fungsi, dari fisika kita bisa buat simulasi, dan seterusnya. Hubungan masalah, algoritma, solusi. Sekarang, mari kita bahas dengan contoh sehari-hari. Bayangkan kalian ingin mengirim hadiah ulang tahun ke saudara kalian di Jakarta. Kalian tinggal di Bandung. Masalahnya adalah, bagaimana caranya supaya kado sampai tepat waktu? Ada beberapa pilihan. 1. Kirim lewat jasa ekspedisi kilat. 2. Sewa mobil dan sopir. 3. Titip lewat travel Bandung-Jakarta. 4. Antar sendiri bersama orang tua. Nah, pilihan-pilihan itu disebut algoritma. Algoritma adalah rencana atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Tapi ingat, algoritma itu belum solusi. Algoritma akan jadi solusi hanya kalau kalian benar-benar memilih salah satunya dan melaksanakannya. Jadi, masalah sama dengan kado harus sampai ke Jakarta. Algoritma sama dengan pilihan langkah, misalnya lewat kurir, travel, atau diantar sendiri. Solusi sama dengan algoritma yang dipilih dan dilaksanakan, misalnya diantar langsung saat libur. Komputer juga begitu. Kalau kita ingin menghitung luas segitiga, maka masalahnya, menghitung luas segitiga. Algoritmenya, rumus setengah tanda kali alas tanda kali tinggi. Solusinya, komputer menjalankan program, hasil keluar otomatis. Cara membuat algoritma. Nah, supaya komputer bisa benar-benar menjalankan algoritma, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. 1. Identifikasi masalah, pastikan masalah yang kita hadapi jelas. Contoh, menghitung luas segitiga, bukan menghitung keliling. 2. Analisis masalah, cari data, rumus, aturan yang dibutuhkan. Misalnya, data sama dengan alas dan tinggi, rumus sama dengan setengah tanda kali alas tanda kali tinggi. 3. Buat algoritma level tinggi, tulis langkah besar dulu tanpa detail. Contoh, pergi ke toko pilih barang beli bungkus kirim. 4. Tambahkan detail, jelaskan lebih rinci. Misalnya, pergi ke toko naik motor jam 3 sore, pilih sepatu ukuran 42, kirim lewat JNAS. 5. Periksa algoritma, cek apakah langkahnya benar, bisa dipakai lagi untuk kasus lain, atau bisa disederhanakan. Misalnya, rumus keliling persegi panjang, P plus L plus P plus L bisa disederhanakan jadi 2 tanda kali, P plus L. Kesimpulan. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini? Masalah adalah sesuatu yang perlu diselesaikan. Algoritma adalah rencana langkah-langkahnya. Solusi adalah algoritma yang dipilih dan dijalankan. Berpikir komputasional adalah keterampilan penting untuk menerjemahkan masalah nyata ke dalam bahasa komputer, agar komputer bisa membantu kita menyelesaikannya. Jadi anak-anak, algoritma itu sebenarnya sama seperti resep masakan. Kalau resepnya jelas, hasil masakannya sesuai. Kalau salah resep, ya hasilnya bisa gagal. Dan komputer itu seperti koki, dia pintar memasak, tapi hanya bisa mengikuti resep yang kalian berikan dengan detail.